Luar biasa. Memang kayaknya main di bawah tanah gitu. Oh, Jadi tiba-tiba gitu. Karena kalau kebanyakan omong tuh kayak aduh kurang lagi, mendingan kita diam tahu-tahu legit aja. Tahu-tahu keluarga ditransfer, teman dipinjemin karena bersedekah. Tapi gue mau ngomong nih Teh. Demi Allah ya, baru tadi sore, ini buat aja Teh Pera, Teh. Tadi sore aku baru transfer bonus buat Ira sama Bibi yang ngurusin gue di rumah. Baru gue transfer, langsung tuh tadi Akbar ngabarin ada kerjaan, alhamdulillah deal tuh. Iya. Langsung loh, langsung ngeduar. Tips dan trik buat teman-teman untuk gimana sih yang pengen terkenal gitu. Untuk teman-teman yang mau terkenal atau yang baru merintis, jadi lo usahain di dalam otak lo tuh gini, aduh gue harus jadi bintang, gue harus ada sesuatu yang orang inget, yaitu Setiap masalah kulit butuh solusi yang berbeda. Serum Booster MS Glow, solusi masalah kulitmu. Hai guys, assalamualaikum. Welcome to Kemon Entertainment, channel di Jujur Aja. Udah deh, ngaku aja. Di episode kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang viral banget, lucu banget, dan aku mengingatkan seseorang ini sama sosok zaman dahulu yang lucu banget dan jadi jadi trendsetter gitu orang ini. Siapa dia? Dia sekarang sudah menjadi super mega bintang, Fahrul. lemas kurang lagi. Sehat ya Ica? Alhamdulillah, Fahrul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Belum. Udah kelas dong. Udahan Yes. dong. Halo Teh Ica, sehat? Sehat. Fahrul tiba-tiba hari ini kaget nggak? Tiba-tiba dimasukkan ke dalam studio Cam On Entertainment. Yang di bawah bocor nih. Oh, ada suara air. Gimana sih Mbak Teh Ica podcastnya pas ada suara air? Itu menyambut. Makanya. Itu menyambut lu. Tentang muka aku kayak abang WC. Udah jangan ketawa aja dah. Karena rezeki lu deres kayak air. Amin. Ya Allah, amin. Luar biasa. Kenapa tadi nanya apa? Tapi sebelum mulai aku mau tahu dong OTD-nya hari ini berapa juta sih? Ayo. Oh, murah aja. Aku jadi insecure deh. Aku hari ini pakai sendal dari Balenciaga. Aku juga pakai gelang dari Louis Vuitton. Aku juga pakai tas dari Gucci. Gojin. Tas. Asisten, tolong. Ini dia yang kerja sama gue, makasih. Dari Gucci. Maklum OKB. Tapi tenang, sudah taat pajak. Gitu. Itu Yakin harus. lu? Coba telepon orang pajak. Iya. Nih handphone gua nih isinya banyak loh. Kan NPWP selalu diisi kan? Iya ada dong, kita selalu ini ikut bayar pajak. Agak sedikit berbeda dong di Kemon Entertainment. Kenapa? Pengen apa sih yang ada di dalam tasnya? Ayo. Kok nantangin gue? Coba dibuka. Untung aja diturunin semua. Ada power bank. Power bank. Mereknya Balenciaga juga nggak? Dari intinya itu dari Apple. Endorse. Enggak, apa aja di endorse. Dompet. Dompet lu apaan nih? Pedro, belum mahal, belum Hermes. Ulang tahun lo kapan? Juga deh, 26 Juli. Oh dikit lagi ya. Ngetin gue. Tuh ada AirPods, Beliin ini nih. ada tolak miskin, sama ada ya begitulah. Oh ada gelang ternyata. Nih, ini beli di toko emas, jangan sedih. Toko Harganya emas. 2 juta aja. Oh, iya. Lumi buat dijual lagi, tuh. Ini. Lu AirPods. masuk angin mulu lu. Iya makanya Teh, namanya juga orang kaya baru. Itu siapa Ini ya pacar foto, lo? Bukan, ini foto waktu acara nih. Kurang ajar banget gue. Tuh. Ini siapa? Ini cewek. Ini cewek, emang cewek. Ini cewek. Cewek. No. Udah nggak ada yang Iya. aneh-aneh. Coba ATM-nya udah berapa banyak? Kredit card? Cuman 2 aja. Nggak ada kredit card, soalnya itu kartu setan. Sekali gesek nafsu aja bawaannya, bener gak? Iya bener. Aku juga nggak pakai kartu kredit. Nggak ada yang pakai di sini. Tapi kalau nggak punya kartu kredit di luar negeri agak ribet ya. Iya, kadang-kadang gitu kemarin. Karena ke harus luar pakai negeri kartu susah. kredit, terus jarang mereka tuh udah kayak nggak terima cash gitu sebagian orang.
Oke, kita lanjut. Pertama kali di sesi pertama di Come On Entertainment itu ada gosip atau fakta. Oh, suka deh. Dak dikduk. Tolong dong. Nggak ada lu takut-takutnya. Yang ada lu yang kulitin gua. Karena bacot dia lebih jahat. Iya. Fahrul Hadid. Nama kamu Fahrul Hadid? Enggak, itu nama panggung. Biar keren aja. Gigi Hadid. Soalnya nama Udah ngambil dari Gigi Hadid kan? Iya, itu emang sepupuan. Soalnya kalau pakai nama asli Muhammad Fahrul Roji, tau nggak lo? Udah kayak tukang pukul, gua nggak mau. Makanya Fahrul Hadid, namanya laki banget. Kalau Fahrul Hadid kan ada sisi laki, ada feminimnya. Lo ngambil dari Gigi Hadid kan? Yes, karena aku masih ada ikatan darah. Ikatan darah apa? Darah Darah setan. darah sih udah. Ternyata kalau dia sama tensinya. Gitu. Tensinya. Tensinya sama udah. Fahrul terkenal karena konten kocak dan marah-marah. Betul, nggak marah-marah itu, gue bercanda aja sama orang, sama bagi-bagi duit. Karena biar bagaimana rezeki gue datangnya dari followers, bener gak? Bener, makin baik yang ngedoain. Masya Allah. Masya Allah, padahal itu ada budget. Sedekahnya. Dia baru mau ngomong sedekahnya, ada budgetnya itu. Oh, ada budgetnya lu? Ada, maksudnya dari gue pisahin, segini buat dibagi-bagi, segini buat gue. Iya itu sama ya sedekah, oncom. Yes, tuh. Ada nggak podcast bintang tamu digebuk sini doang? Dia doang. Maha sabar gue. Lo gak mau gue anggap jadi adek gue lo? Mau. Orang udah jadi adek gue lindungin. Kalau dijadi adik masukin close friend dong. Jangan ya. Lumayan ya, kalau ada sesuatu bisa lu upin. Nah, jual berita. Marisa Ica loh, gue sekarang duduknya bareng Marisa Ica. Oh, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Capek gak sih? Nggak capek gak sih? Capek jadi apa? Ngadepin gue. Seneng lah, kan Seneng. ketawa terus. Yes. Beli bahagia itu susah loh. Masya Allah. Pokoknya kalau lagi butuh happy ya gue cari dia aja. Ya kan? Disewa kan, Bar? Nanti ada nomornya di sini. Yuk, Dubai katanya ikutlah. Dubai. Tapi sombong dia kalau keluar negeri nggak ngajak kita, Kemarin ke belagu. Dubai cuma mules doang. Pas mules baru ke Dubai. Kalau mau belanja ke Paris. Luar biasa. Ke Paris dong bareng kapan-kapan. Ayo. Tunggu Kita mah orangnya dadakan ya. Iya, tunggu BMS gogol. Doanya tetap ke situ. Tenang, nanti job-job banyak insya Allah. Tapi lu udah banyak, lu yang bagi gua lah. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Jangan lupa. Tetap usaha lo yang juara. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Next, Fahrul menyimpan rasa dengan Rifeni. Rifeni suka ngamerain gue. Iya tahu, gue tahu, tapi Oh, tahu. bacanya gimana itu? Rifeni. Ya mikir aja masa gue udah nama ibu kandung sendiri. Gak mungkin. Sosok aja udah ibu-ibu 3 anak. Gak mungkin gue doyan sama dia. Ini Tapi bikin umurnya siapa berapa sih? Umurnya berapa? Siapa? Rifani. Eni itu 28 ya? Eni dipanggilnya? 28. Eni dipanggilnya. Yes, Eni. Kamu? Aku 24 tahun ini. Om 24. Yes, kita beda 4 tahun. Aku beda 2 tahun sama kamu. Ya kan? Kan aku 26. Bohong. Gue Lu gak percaya banget? Lu 26. Emang tua muka Lu gua? 26. Iya. Anak lu sebiji. Bes. Emang luar biasa aura mudanya. Gue kan tadi 17. Makanya gue kaget pas bilang 26 bukan 17 nih. Gope ke, ya. Dul, gope dulu 16.50 nomor Frans gak terima banget, Frans. Mana 26? Mukanya dia 36. Ya, mana 26? Ya Allah. 15 sih. Kayaknya masih SMP nih dia lihat. Bisa aja lu, mentang-mentang mau beli card Pertanyaan holder. selanjutnya ada apa lagi sih coba? Fahrul Hadid jadi sombong setelah terkenal. Jelas. Ya enggak lah. Enggak. Tapi pernah deh. Jadi gini loh. Gue ketawa karena jadi udah kayak ketemu kan, dia. orang biasanya jadi enggak nih, mungkin orang kenal gue sebagai orang yang suka bercanda. Jadi ketika di luar papasan sama gue, namanya kita manusia. Kalau lagi jalan mah normal aja. Masa gue lagi jalan? Kan maksudnya takutnya orang ada yang risih kayak dia apaan sih sok kenal gitu. Ada yang pernah ngomong komen, aslinya dia lebih judes mukanya gini-gini. Ya lo tegur, kalau ditegur gue pasti kayak iya halo gitu. Aduh gue juga dulu mas Indomaret nggak ngapain sombong nggak. Itu nggak itu fitnah. Apa itu sebagai ininya aja, pembawaan diri? Nggak tahu deh, ada yang bilang gue sombong, beberapa orang doang sih di komen, nggak banyak. Tapi itu nggak fakta ya. Tapi sebenarnya gue sombong kan? Sombong.
Kenapa yang nonton gerak? Makin emosi, ngehujat. Aduh. Manusia itu nggak bisa dilihat dari tampilannya, tapi Bener, hatinya bener. guys, ya kan? Bener Teh Ica. Next, kelucuan Fahrul Hadid hanya settingan. Yes. Enggak lah, enggak. Sebenarnya kalau dibilang lucu semua orang lucu. Tapi di balik kamera gimana sih? Gimana sih? Ya Lucu, boleh kan? langsung tanya sama orang-orang terdekat. Ya. Oh ya, for your info, aku tuh kenal dia sebelum dia terkenal juga guys. Yes. Jadi awal ngerintis ya Teh. iya, jadi memang udah anaknya memang lucu, sopan, santun. Masya Allah. Terus pokoknya bisa menghargai lawan bicaranya Yes, gitu. Itu yang paling amin. Langsung begini gue dudukin nih. Gitu. Tapi Teh Ica nih ya jadi Teh Ica juga bisa dibilang orang yang terkenal yang baik. Gue waktu zaman dibawa sama kakak gue nih, jadi Teh Ica ini temannya kakak gue gitu. Dibawa ke dia, gue dulu bukan siapa-siapa, gue bukan orang terkenal, gue bukan orang yang pernah masuk TV. Dia nyambut gue bener-bener, mau makan, ayo makan bareng. Bener-bener gue duduk di bawah, dia juga duduk di bawah. Nggak ada tuh dia duduk di atas, ngediemin gue, enggak, dia nanya loh, kesibukannya apa, ini siapa Teh? Baik loh dia. Masya Tepuk Allah, tangan dong buat tabarakallah. Teh Ica. Habis ini minta cepet-cepet, biar tepuk tangan. Kalau gue mah cepetnya US dollar. Wih, gue suka deh orang angkuh. Tapi kan memang dari awal pertama ketemu kamu kayak, ayo dong, apa yang bisa membuat supaya kamu lebih lebih hebat lagi, ya kan? Ya nggak sih? Benar. Nggak sih, lu di apartemen. Ingat. Gue Dia- kayak begini aja, kamu harus begini. Ternyata dia lebih merosit, luar biasa. Memang kayaknya main di bawah tanah gitu, Oh, jadi tiba-tiba gitu. Karena kalau kebanyakan omong tuh kayak aduh kurang lagi, mendingan kita diam, tahu-tahu legit aja. Tahu-tahu keluarga ditransfer, teman dipinjemin. Biasa kan gitu. Kalau Tapi lu belum ngasih duit gue, Ayu. Teh, jam lo aja ngeplak gua, harga diri gua turun Teh. Jam lo, tau nggak lo? Aduh ya Allah, udah PDP rumah aja ngeliat jam gua. Udah jangan ketawa dah, bau rendang. Bercanda aja ya. Ya Allah, gua nggak sopan banget sih. Nggak apa-apa, itu dunia hiburan. Udah biasa. Setelah di kamera pasti gue terakhirnya ngomong maaf kalau ada salah kata. Iya gitu. Benar Sebenarnya nggak? aslinya sopan banget kok, dia santun. Amin. Terus apa lagi nih Teh? Terus gosip atau fakta, katanya Fahrul itu dulu karyawan Indomaret apa Alfa gitu. Fakta. Iya itu benar, di Indomaret sama apa Midi gue pernah Teh. Mantep kan? Langsung 2 gue hajar. Sebenarnya nggak boleh tahu. Tapi namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil, diterima-terima aja. Berapa lama sih? That's why kamu selalu bagi-bagiin dari Indomaret dan Alfa itu jadi konten kamu. Betul. Jadi Oh, gue gitu. ngerasa karyawan tuh kadang kalau lagi kerja dia dikasih 10.000. Nih lo minta tolong angkatin galon ke mobil, lo kasih 10.000. Itu dia cerita tuh ke temennya, demi Allah tuh orang baik deh, gue dikasih 10.000. Oh, gitu. Padahal cuma 10.000 ya nominalnya ya, tapi itu dihargainya luar biasa. Makanya kalau lihat orang Indomaret bawanya pengen ngasih aja. Karena Jadi dia kamu ikutan ingat seneng. dulu. Iya. Terus tapi kamu dibayar nggak sama Indomaret sama Alfa? Enggak. Ini enggak beneran enggak. Di endorse aja gue nggak pernah. Lo nggak tahu sama gue. Cari dong itunya CEO-nya. Mau gua Oh kasih, kerja langsung mau aja. gua kasihin red card. Luar biasa. Gitu. Next Bu, karena TikTok Fahrul Hadid mendadak kaya. Amin ya Allah. Bisa dibilang mendadak kaya, ya alhamdulillah dikit demi sedikit sekarang udah bisa ngebantu keluarga, bisa beli barang yang kita mau. Dulu Teh ini demi Allah demi Rasulullah ya, itu gue belum pernah cerita. Gue tanya Teh Vera, mau beli handphone aja itu sampai potong gaji ya Teh. Tapi karena Teh Vera ngajarin dari dulu kita harus menghargai uang, nggak boleh terlalu boros. Teh Vera tuh banyak ngedidik gue buat jangan terlalu jadi orang yang bodoh lah dalam segala hal gitu. Jadi segala sesuatu itu ada pelajarannya. Nah gue diajarin sama Teh Vera buat bisa bantu orang, bisa ngasih orang gitu loh Teh. Jadi sekarang gue ngerasa kayak alhamdulillah semenjak ada TikTok change my life. Tapi dari konten kamu, aku lihat kamu bagi-bagi, semakin kamu bagi-bagi itu kamu semakin kaya. Lah itu memang ritme dari kehidupan yang udah ada di Al-Quran.
Masya Allah tuh. Pokoknya nggak akan pernah ada orang miskin karena bersedekah. Tuh. Nggak ada dengerin. pernah. Jadi Dengerin. aku lihat ini bagus banget dikontenin karena ada juga orang pasti ada juga yang kayak kenapa sih bagi-bagi dikontenin, ada nggak kayak gitu? Soalnya aku sempet juga kayak begitu. Iya, pasti Kayak aku ada. bagi-bagi mukena, aku bagi-bagi giveaway itu dikontenin. Kalau sedekah itu sembunyi-sembunyi. Beda halnya karena kan sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi terang-terangan itu berguna untuk supaya orang mencontoh kita. Kita kan sekarang saat ini sudah public figure, Yes. sudah influencer. Influencer itu kan menginflu orang bisa menjadi bad influence, bisa jadi good influence, ya Yes, kan? betul. Nah, dengan adanya kita memberi contoh, membagi-bagi, itu orang jadi mengingatkan diri gitu untuk berbagi-bagi. Jadi kalau kita bagi-bagi, ayo bagi-bagi, itu sesuatu yang ayo dicontoh, bukan dijulitin gitu. Niatnya kan kamu kan baik juga kan, Yes, betul. supaya orang mencontoh juga apa yang kamu lakuin. Tapi percayalah, semakin kamu memberi, semakin banyak rezeki kamu. Yes, betul, amin. Dan nggak ada orang yang miskin karena bersedekah. Betul tuh, Marisa Ica, tidak ada orang miskin yang karena bersedekah. Tapi gue mau ngomong nih Teh, demi Allah ya, baru tadi sore, ini buat tanya Teh Pera, Teh, tadi sore aku baru transfer bonus buat Ira sama Bibi yang ngurusin gue di rumah. Baru gue transfer, langsung tuh tadi Akbar ngabarin ada kerjaan, alhamdulillah deal tuh. Iya. Langsung loh, langsung ngeduar. The power of sedekah. Sedekah. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya, sedekah nih 100.000, 7 hari kemudian tiba-tiba masuk 10 juta tuh. Pasti. Bener-bener. Insya Allah, tapi jangan ditungguin. Tapi Jangan insya Allah ditungguin. kita sedekah dengan ikhlas. Franz juga pernah cerita ya sama aku ya. Waktu kemarin aku buka donasi Cianjur ya. Franz nyumbang 5 juta. Langsung dia, ih gila ya, belum sehari gue udah dibalas lagi sama Allah kata gitu. Tuh. Kan luar biasa gitu. Buktinya banyak. Jadi pokoknya intinya sedekah itu bukan di kala lapang, tapi paling keren itu bersedekah di kala sempit. Pokoknya kalau kalian punya masalah, kalian sedekah. Betul. Niatkan ya Allah, mudah-mudahan engkau beri jalan untuk permasalahan hamba yang ini. Terus niatin sedekah gitu. Ah gimana sih, makan aja susah. Sedekah itu kan nggak harus uang. Betul. Kalian bisa bersedekah tenaga, kalian bisa bersedekah apa yang bisa dibantu sama orang itu gitu loh. Teh Ica emang luar biasa. Tepuk tangan dong buat Teh Ica sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya. Tapi pakai beli lagi. Oh, gak heran kok kerjanya sama Marisa Ica. Wajar. Hermes tuh jangan lupa 26 Juli. Luar biasa. Niatnya kasih LV dinaikin ke Hermes loh. Yang nggak ada yang tahu rezeki siapa itu melejit kan? Amin ya Allah. Amin, amin. Doain ya parfum gue melejit ya. Amin. Terus abis ini kita bikin video. Ini dong makan dulu basreng gue. Duh gimana ya, followers gue belum begitu banyak lagi. Maksudnya yang follow IG gue pasti tahu lah. Ini waktu itu dalam waktu gue bener-bener baru buka. Gue tinggal ke atas dari hotel ke bawah abis Teh. Luar biasa loh. Nih, itu Basrengnya kayak ada aji-ajinya, dia enak. Semua orang banget. bilang kayak gitu. Lu pakai aji-ajian ya, demi Allah kagak. Nih dengerin ya. Udah ada izinnya, nggak semua bikin barang gua ada izinnya. Gigi sakit loh, tipis. Behel-ebel. Harus kayak gitu ya? Nggak bilang ngomong. Enak nggak sih? Emang enak banget. Juara. Tapi gue suka yang original. Kalau yang pedas ini ya, Emang kamu gak suka pedas? suka tapi kayak mungkin karena bubuk cabai jadi gue suka kadang-kadang kepedesan banget. Nah buat yang suka pedes nih cocok loh. Ini pakai mie ayam the best tau, demi Allah. Pakai mie ayam best. Tipis-tipis guys. Disandingin lagi sama Basreng rendang dapur sama manusia Ica. Puji. Sandingin sama Puji tuh rendangnya. Ini minum orang kan? Minum kamu lah. Langsung. Next. Oke, Lanjutnya. next. Apalagi nih? Berjalan aja. Ah bener aja. Oke. Terus aku mau nanya, dalam pertanyaan dari netizen. Agak sensitif ya. Nggak apa-apa. Saya boleh tanyain ya? Boleh. Kan kamu kan sama Teh Vera, dimana aku juga udah kenal kamu sebelum kamu terkenal. Betul. Tapi aku nggak pernah kenal keluarga kamu. Oh keluarga. Gue jadi sebenarnya gue udah pernah cerita di TikTok gue gitu kalau emang gue tuh udah nggak punya ibu bapak. Begitupun Eni. Jadi kita sama-sama survive. Jadi kita berawal dari anak yatim piatu yang sama-sama kerja. Mungkin waktu itu rezekinya pas Lebaran Teh.
Gue lebaran bikin video berdua Eni, nge-boom. Terus dibikin lagi video sama Eni, nge-boom lagi, dibikin lagi nge-boom. Masuk 1 endorse. Alhamdulillah waktu itu followers gue 80.000, yang nonton endorse gue sampai 7 juta orang. Jadi emang rezeki anak yatim piatu 2 ini yang lagi ngerintis karir, sama Allah dibilang, yaudahlah nih karirnya bagus. Nah, karena karir bagus, makanya gue mau bagi-bagi mulu sama orang, biar rezeki gue makin melejit. Insya Allah pasti kamu sukses kalau cara kamu kayak Amin, ya Allah, amin, amin, amin. cara pikir mindset kayak begitu udah insya Allah sukses. Amin, amin, ya Allah, amin. Gak ada, Allah bilang gak ada orang bersedekah itu miskin, gak ada. Gak ada, tuh. Jadi sekarang gue diurus sama TPRA, makanya gue sama TPRA Bunda, Ayah, Tony. Sekarang gue kalau macem-macem udah bukan disentil lagi. Diapain? Dicari langsung, biar diubek lo di mana lo, gue tarik kuping lo langsung. Nggak ada pulang. Cuma 2. Lo keluar dari rumah atau tetap di sini. Itu kalau macam-macam berarti lo udah tahu konsekuensinya apa. Kalau keluar dari rumah TPRA, takutnya kalau Insta story barang nggak estetik, kan semua rumah orang kaya. Enggak teh bercanda. Gitu. Dikasih kamar lo sekarang. Udah punya aset apa sekarang? Aset alhamdulillah tabungan sekarang ada. Ya lagi inilah nabung juga. Harus beli rumah sama Harus beli rumah gitu. Rumah dulu apa mobil dulu? Rumah. Kemarin tuh udah nafsu ya. Nggak boleh sama gua mobil. Wow, kalau pemikiran kayak gitu kurang bagus. Untuk menggapai sesuatu yang lebih besar, lu belilah sesuatu ini dulu. Begitu nanti lu sudah terkumpul, misalkan contoh ya, aku sendiri. Aku tuh punya barang branded apa segala macam, bukan semata-mata aku pengen beli barang branded. Tapi tujuan aku mau beli rumah seharga misalkan 10 miliar. Aku beli tas dulu, aku beli ini dulu. Karena apa? Kalau kamu nanti saving, nanti kamu habis. Nggak jelas. Dan kamu juga harus milih barang branded apa yang kira-kira menjadi investasi. Betul. Ini jangan nggak investasi. Yes. Jatuh harganya. Jatuh. Kamu harus cari sesuatu kayak begini. Ini bukan semata-mata aku mau beli, tapi aku kumpulin, aku udah tahu aset aku, oh kira-kira gue udah punya 4 miliar nih barang-barang gue. Tujuan gue 10 miliar. Nah, nanti begitu sudah nyampe 10 miliar, tinggal jual. Sama dengan mobil. Nah, mobil itu lu bisa membawa rezeki, mobil itu bisa mengantarkan lu ke rezeki kemanapun. Amin. Ya Allah, amin, 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 amin. Dan jadi sayang juga kalau lu naik Grab, brandingan lu rusak. Kalau lu turun dari Alphard kan harga lu nggak mungkin harga 2 juta. Betul. Tapi enggak, TPRA tuh suportif loh. Tahu nggak, gue kan nggak punya mobil. Sekarang gue dikasih pinjam sama TPRA, nya pakai mobil gue. Kalau lagi di acara event gede, nih pakai mobil gue satu lagi. Tapi kalau bisa, sekarang kamu ngumpulin duit, kamu beli mobil. Pasti nanti gampang. Tapi beli dulu. Nanti begitu kamu emang tuh punya rumah, soalnya dia boros, gue lihat anaknya. Boros kelihatan. Iya kan? Jadi Boros. Kaget punya duit tuh kaget. Jadi beli ada duit, beliin dulu sesuatu yang duitnya nggak kemana-mana teh. Kalau aku lihat-lihat, beli dulu mobil. batangan kali Iya. ya aja. Nanti kalau kamu udah punya mobil seharga 500 juta, terus rumah kamu seharga 2 miliar, ya udah tinggal dijual-jualin, udah jadi aset, jadi rumah. Kalau nggak terkumpul. Soalnya dengar tahun ini aku langsung dapat 3 miliar ya, Bar ya. Amin. Amin, amin, amin. MS Glow. Mbak Sandi ini loh, Sandi. berbakat sekali loh Mbak Sandi loh. Muka. Apa Karani? Karani. Yuk bisa yuk. Bisa, Jadi nanti kalau baik. disetting pakai jilbab juga bisa kok. Luar biasa. Jadi udah ada berapa di saldo di rekening? Nggak mau disebut. Lagi zaman. Tahu-tahu didain pajak. Nggak, pokoknya ya. Bisa lah beli makan ya setahun lah. Bisa makan buat setahun. Saja lu. Dan boros-boros lu. Gitu pokoknya. Ya iyalah. Pokoknya ada lah Teh Ica. Bisa lah beli mobil. Bisnis dong. Iya, Nyambil. mau. bikin produk ya? Kan Dibikinin ya. Iya, bikinin produk dong Marisa Ica, duit banyak. Modalin ke. Ntar gue naikin ya, Bar ya. Kerja lo yang giat lo. Lo salaman. Deal ya. Deal. Lu kerja ya. Kerja. Zahra, mana ya? Oh, nggak ada Zahra ceritanya ya. Gitu Teh Ica, luar biasa lo, banyak lo. Jadi sebenarnya di podcast ini bukan lebih fokus sama cerita gue, lebih ke sharing sama netizen. Biar makin banyak orang yang pengen jadi influencer. Gue pernah dapat komen gini, demi Allah gue bacanya kaget tau. Enaknya jadi artis-artis, enaknya jadi tiktokers, enaknya jadi youtuber. Mereka punya duit gampang banget, cuman modal bikin video bla bla bla, dapat puluhan juta. Coba tanggapan lo gimana Teh? Emang iya? Bukan emang iya, lo jangan
jelek, jangan gitu. Lo kalau emang mau, ya lo jadi influencer. Lo bikin sesuatu yang emang bikin orang tertarik. Lo bikin sesuatu yang konsisten. Bener gak? Lo mau begitu ya lo Tapi kerjain. kadang-kadang mereka berpikir kita tuh nggak perlu effort, padahal effort kita besar banget. Iya. Kita mikirin gimana caranya ini biar naik, bagaimana caranya. Dan biar itu orang nggak semua tertarik. dimiliki semua orang kan. Betul. Teica, betul. Malam habis nih bahas rank sama gua. Iya, gue lihat-lihat ini bukan podcast sih, lebih ke ASMR kayaknya nih ya. Makan bahas mulu dari tadi gue lihat-lihat. Anteng banget. Luar biasa. Cincin satu boleh lo lepas ya. Enggak. Di sini belum. Jadi lu yang bagian gua. Iya, makanya ini pakai siapa sih? Pulang deh ah. Jadi berarti kalau itu ntar beli tas Hermes aja sekalian gitu ya Teh? Kumpulin. Jangan beli sesuatu yang nggak ada investasinya. Nanya sama gua. Yes. Lu punya nomor WA gue? Belum. Serius? Belum. Ya Allah. Bertiga. Kayak belum. Coba lagi dong. Ih, kesel aja berangkat udah punya WA. Close friend belum masuk Yang gitu. DM nggak dibales, cuma dibaca doang. Iya, lu gua undang. Astagfirullahaladzim, gak mungkin. Coba lu cek DM gua. Centang biru masa gue kacangin? Coba. Gak mungkin. Ya, coba Gua Enggak. sampai gua bilang, ayo kapan ke podcast aku, nggak dibalas juga. Astagfirullahaladzim. Ayo coba. Makanya dia datang ke sini lagi nemenin Zara, langsung gua bawa masuk tuh, masuk. Ayo, bener. Ayo lo. Dibales. Iya, ayo. Kenapa nggak dateng? Aku di Padang. Enggak. Bilang gitu. Tica jangan dikulik mulu. Dibales. Gue gampang. Lu jawab boleh banget tapi lu nggak datang, ya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu kapan main ke podcast aku? Astagfirullahaladzim. Gak bales, gua masih tetap ngechat lu duluan, Beb. Oh. Followers gue kebanting loh Marisa Ica padahal, tapi gue songong loh. Nggak ada setengahnya loh ini followers gue. Ya intinya gitulah. Untung lu udah gua anggap sebagai adik dari Tevera. Tuh. Gak pakai baper gue. Yes. Tapi memang kalau mau sukses itu nggak boleh baper. Yes, betul. Mau gua ajarin semua sama orang kerja gue. Karena gue sering bagi-bagi Teh, isi DM gue tuh kadang yang minjem duit ya Allah bererot, tau nggak? Iya, emang pahit. Itu, yang ada yang minta dibayarin kuliah. Kadang-kadang atap emang bikin rumah. emosi kan. Gue aja kagak kuliah, rumah belum kebeli, minta beli atap rumah. Astagfirullahaladzim. Maaf ya sayang-sayangku ya. Bukannya apa, minta biayain kuliah. Gue juga nggak kuliah. Ya Allah. Dapat salam dari Aurel. Aurel, tuh ada Aurel tuh. Aurel masuk podcast sayang. Kalau suka banget sama kamu Kayak udah anakku. bosen deh itu anak masuk podcast kayaknya. Sama Maya dari mana-mana kamera, mulu bener gak? Kemarin dia nyanyi loh di acara aku loh. Beneran. Iya. Keren kan? Kok dia Apa nelfon sih bakat kamu yang setelah ini kamu mau Nyanyi. tonjolkan ya? Enggak, nyanyi enggak, apa ya, enggak Bukan tahu. perut. Lebih ke Yang pengen ditunjukin. Gue tuh dari dulu emang cita-citanya pengen jadi orang entertain. Jadi emang pengen MC, pengen nge-host, pengen jadi orang-orang yang di depan kamera gitu-gitu aja. Nggak mau entrepreneur juga? Enggak mau, kayaknya belum deh. Belum. Tapi itu yang membuat jadi apa ya? Panjang. Iya sih. Karena kalau entertain itu ada jangka waktunya. Bener. Kaget kan? Entertain, entrepreneur, dua-duanya jalanin mana-mana yang takdir Allah panjangin. Kan dua-duanya kamu sudah ikhtiarkan. Yes. Purwacaraka endorse ke? Les ke setahun aja. Sampai lak-lakan gue Tapi halus. dia bagus suaranya. Coba tes. Ayo coba tes nyanyi yuk. Ntar dikasih back sound biar seakan-akan suara gue. Nggak bisa nyanyi. Nggak, kalau dulu bisa nyanyi. Maksudnya diajarin sama suaminya Tete. Nggak bisa nyanyi sih, maksudnya lumayan lah Teh ya. Coba dikit. Karena sekarang seret. Coba dikit. Bercanda mulu. Bener gak? Gila-gila tawa mulu kan. Nganganya gede juga ya. Iya gede. Tapi Farul tuh punya pacar nggak sih? Nggak punya pacar. Gue bener-bener Eni punya pacar tuh kayak pacarnya mungkin sebulan sekali kayaknya ketemu. Bener-bener begini mulu nih kita nih berdua nih. Nggak bisa kemana-mana. Tepera sampai enak pulang loh. Gue liat-liat lo sama ini nggak ada pada balik ke rumah. Casingnya branded say, kalah casing gua. Bohong. Casing gua biasa 300 ribuan. Enggak, ini murah. Enggak, bohong. Ini murah. Pakai card loh. Terus pernah ya aku baca di komen kamu. Farul tuh normal nggak sih? Lurus apa mencong apa belok-belok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau followers IG lama gue tahu. Ini cuma semata-mata hiburan aja. Hiburan aja. Padahal memang lu
Suka laki. Normal. Normal. Ini ya. Bunda udah marah. Gue punya cewek. Enggak, dulu tau gak gue pernah punya pacar. Ini cerita demi Allah ya. Tepera tuh kalau gue punya mau jalan pacar gue, mau makan doang. Nih gue TP 1 juta buat makan doang. Biar kelihatan kaya ajak makan di hotel. Wih, Tepera emang dulu baik. Iya, sekarang TPR dikasih 1 juta dibalikin ke gue. Gue kasih 1 juta teh ini teh buat jajan, enggak ah, nggak mau. Lo tau gak? TPR gue kasih parfum Gucci, parfum. Maksudnya parfum Gucci kan enggak, ya udahlah parfum gitu, bukan tas, bukan nangis tahu. Oh, Luar emang biasa. dia mas sweet Gue banget. kasih tasnya sampai hari ini dipakai luar biasa. Padahal tasnya dia banyak yang lebih keren. Emang TPR itu luar biasa loh. Ah, nangis lagi dia, sweet banget. Gila-gila nangis. Maklum dulunya temek-mek. Nangis mulu bawaannya. Begitu. Spill pacarnya dong? Gak ada teh. Nggak ada? Gak ada. Tapi ada niatan buat pacaran? Ada. Tepera bilang 25 tahun harus nikah. Iya, gue target. 25 tahun? 25 tahun. Tahun depan berarti teh. Tapi sekarang lebih fokus pacar, ada niatan berpacaran apa lebih besar untuk kayain diri? Kayain diri lah. Gua nggak mau balik lagi ke belakang jadi mas-mas Indomaret. Gue pernah tau dibentak sama orang gara-gara salah potong buah, sakit hati sampai hari ini. Perkara nggak kotak doang. langsung- Kalau orang itu nonton lo, mau ngomong apa lo? Bu, saya beliin mau nggak bu sekarang sebonggol? Gue potongin kotak-kotak, gue panggil chef dari Master Chef Indonesia, mau bu? Gue sewa sini buat lo doang. Bu. Maaf. Nggak boleh dendam, ini bercanda. Balik lagi, komedi. Komedi, semua tujuannya menghibur. Tetep. Gitu. Teh, ada nggak pertanyaan yang Udah pas sih udah banget? diundang TV, udah. Nggak nanya. Ntar bagian nanya. Cerita yang di PHP-in main film. Kurang ajar. Mau dia seneng-seneng. Nih teh, jadi waktu itu gue ada apa sih di belakang? Gua dulu kasih pertanyaan. Oh iya. Jadi Coba. dia itu pertama kali naik kan, habis pertama kali naik, terus udah kayak gitu, teh aku ini ditawarin film. Gitu kan, ya udah dia gue tahu dia pertama kali naik dapat endorse, tapi gue tahu duitnya belum pada cair ya, gue modalin dulu lah dia, yuk ini beli baju dulu ya di sini gitu kan, akhirnya gimana yuk? Dah, stop. Aku lu. Nah, jadi katanya dengar-dengar kamu pernah di PHP-in sama agensi atau film gitu ya? Yes, betul. Bener. Jadi gue mau dulu pernah tiba-tiba nih manajer gue ngabarin gue, Yung, nih ada masuk nih, tapi bukan endorse, apa? Diajak main film. Masya Allah kaget dong. Film apa? Bioskop. Film bioskop loh, bukan film TV ya. Terus gue kaget, gue seneng. Layar lebar. Layar lebar. Udah. Apa sih deh kalau casting kan casting, kalau misalkan langsung gitu apa namanya? Apa sih disebutnya ya kemarin tuh dia? Kayak ya intinya jalur dalam lah gitu kan. Oh, iya. Udah naik di TikTok gitu. Jalur dalam kita casting. Terus gue sama Tepera nunggu beberapa hari. Ini kurang ajar ya gue lagi cerita. Gue lagi dia ngomong jorok tut gitu. Nah, pas itu gua sama Tepera setelah casting itu gua sama Tepera nunggu beberapa hari, kok nggak ada kabar ya Teh? Tepera bilang doa kalau emang nggak di sini rezeki lo mungkin nanti diganti yang lebih. Iya benar. Tepera udah ngambil positif karena gua udah tiap hari nanya sama Tepera Teh gimana Teh. Tiba-tiba gua waktu itu lagi staycation ditelepon sama manajer gue, Yung, kosongin jadwal bulan Juni. Ah kenapa? Lo alhamdulillah kepilih. Itu gue telepon keluarga bener-bener langsung. Ada yang sujud syukur, ada yang nangis, ada yang yasinan. Yasinan. Makanya ini pada bersyukur lah gitu. Apalagi gue baru ngerintis kan. Udah seneng. Udah bulan Juni, bulan Juli, kok gak dipanggil-panggil. Terus pas gue lihat pemain-pemainnya ini udah di spill. Kok gue Dan nggak sosok gue nggak ada? Ya udahlah, akhirnya Tepera bilang ya udah nggak apa-apa, nanti rezekinya lebih. 3 bulan dari situ ya Teh, langsung Meledak. dar endorse. Boleh nggak tuh di spill tuh? Jangan. Pokoknya adalah film. Tapi kamu nggak dimintain duit kan? Belum. Hah? Nggak dimintain duit Enggak kan? kok, enggak pure bener-bener kita diundang ya. Takutnya, Datang. ya supaya kamu menjadi bintang utama kamu harus bayar sekian gitu. Enggaknya gue awal mau casting tuh gue beli baju baru. Dulu Udah tuh dimodalin Pull&Bear ya? gue. Udah dimodalin sama Iya, bunda. gue beli baju Pull&Bear aja nabung sebulan buat beli kaos polosnya doang.
Itu pas polosnya doang 99.000. Sekarang alhamdulillah ke Pull&Bear kadang-kadang belum ada yang bagus. Coba deh ke Gucci. Lucu nih. Luar biasa. Gak apa-apa ya, semakin banyak hayal itu manifesting. Iya memang. Tahu, bener nggak? Bener. Jadi kenyataan. Bener. Terus aja ngomong kita orang kaya, kita orang ada. Makanya mulut jangan suka pada cerita-cerita. Teh maaf teh, aku bukan orang ada. Aduh jangan Iya. gitu. Betul, itu jadi doa. Aku pun kayak begitu. Bener nggak? Jadi kalau lagi lihat-lihat ini tuh kayak besok tahun depan lah gue beli. Asik. Padahal nggak jelas juga gue. Tapi itu Sama bener. kok aku juga kayak gitu. Bener. Demi Allah nih ya, zaman gue kerja sama Teh pada dagang baju di Instagram Teh, gue kalau lagi ngeliat ngomong gimana? Jadi orang terkenal. Gue artis, maaf ya, sibuk gitu-gitu. Oh, Bener sekarang Masya sibuk. Saking sibuknya kemarin ditutut brand. Nggak ngerjain video. Apa ini? Iya, saking sibuknya lu DM gue aja, lu nggak lu jawab. Maaf. Kapan datang ke podcast? Nggak dijawab, say. Seru. Tetap podcast seru. Jadi gimana? Sampai sini aja? Udah cukup seru loh. Apa pertanyaan apa lagi? Ayo udah nyobain parfumnya Kak Ica belum? Oh iya. Serius nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, iya, Apa udah. kenapa sih? Aduh, Balenciaga kakak. Nih. Ya walaupun dia nggak datang guys ya. Kain. Ya walaupun packagingnya belum dilem nih di sini, nggak apa-apa. Tapi iya emang kurang ajar kan tuh. Emang bener-bener loh. Tapi nggak apa-apa. Yang itulah yang disebut jangan nilai sesuatu dari luarnya. Paper bag gue tapi mahal ini. Tuh timbul. Ini parfum Akbar. Ini nggak ada yang minta tapi beneran wangi. Nih baru tadi gue semprot. Iya kan, wanginya tuh apa ya, mahal. Mahal. Tapi harus cobain yang putih juga, nanti kasih juga yang putih. Yes, nanti gue mau cobain. Yang putih tuh baunya lebih mewah. Udah ada keranjang kuning belum di TikTok? Belum. Ya Allah, nggak zaman nih, bukan anak zaman. Nanti ya dibuat dong. Tanya kan. udah no, dijual di TikTok melejit Eda ya. Alhamdulillah. Tuh, tanya dong ambil pengalaman. Affiliate dong. Ya mau mana? Bener ya? Iya. Yang putih nanti. Nah guys, jadi ini karena dadakan, Ayung ini udah gak ada skrip, semuanya kita palakin, pertanyaan-pertanyaan, jawabannya juga sesuka hati. Suka hati, nggak ada yang disensor, nggak ada yang dikat, nggak ada yang dosa, nggak ada yang gila. Di sini nggak ada yang waras kalau menurut gue. Gua lah waras. Mana? Ya Allah nggak ada. Di belakang kamera juga nggak ada yang normal. Minum ah. Intinya podcast Marissa Ica biar makin legit dong ke depannya. Amin, Cepet-cepet centang biru dong YouTube-nya. Apa udah? YouTube emang masih centang biru? Masih centang yang kayak gitu? Apa sih centang biru? Oh udah. Oh udah, best loh. Gercep loh dia. Loh. Apa sih? Oh yang Marissa udah. TikTok lo udah? TikTok belum? Belum, sabar. Gue IG juga belum. TikTok kamu udah? Belum, sama. Terus aja ngomong. Tips dan trik buat teman-teman untuk gimana sih yang pengen terkenal gitu. Untuk teman-teman yang mau terkenal atau yang baru merintis, jadi lo usahain di dalam otak lo tuh gini. Aduh, gue harus jadi bintang. Gue harus ada sesuatu yang orang inget. Yaitu, aduh gue bertahap, maaf. Ciri khas. Konsistensi ya. Iya, konsisten. Konsisten gitulah. Sama yang terakhir, doa. Itu nggak boleh putus. Kita doa sama Benar. kita. Sama Allah, sama Tuhan, sama doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Itu harus tiga ini harus kuat ya. Dan ini ya kadang-kadang orang nggak bersyukur. Live jualan, aduh yang cuma 50. Sekarang gini, lo kumpulin 50 orang di toko lo, apa yang nggak penuh? Iya. Aduh kak, aku yang nonton video aku cuma 10.000. Sekarang lo 10.000, itu sama aja kayak konser Dewa yang chaos kemarin, yang sampai keluar. Nah, itu. Jadi terus aja konsisten. Dan tidak ada perjuangan yang sia-sia atau tidak ada usaha yang sia-sia. Mungkin saat itu belum. Allah bilang belum. Terus jangan pernah menyerah. Betul. Pasti sekali. suatu saat nanti ada titik di mana Allah kasih dang gitu. Shining splending seperti Fahrul. Luar biasa. Luar biasa. Ini juga kan perlu effort sampai di titik ini kan kamu kan juga sudah melewatkan
banyak apa ya masa-masa yang dar. dilewati dengan air mata. Nggak full senyum loh, ada tangisnya, sedihnya, gilanya. Ada konten turun aja kadang. Ya Allah makan gue dari sini, jangan turun. Kayak gimana nggak teh? Iya. Kalau dia mah orang kaya nggak usah ditanya. Amin Allahumma amin ya Allah. Jadi makanya sekarang kan udah akrab sama Teh Ica, udah ada WhatsApp-nya. Teh ada 10 juta dulu nggak Teh? Paling gitu-gitu aja sih WA-nya. 20 juta dulu. Nggak minjem sama dia mah dikasih ya Teh. Dul bantu ke Dul. Tadi tuh aku balas WhatsApp jam 7 tuh aku udah ada meeting sama orang. Astagfirullahaladzim. Iya kan, jadinya aku balas dulu. Tapi Ayung itu jauh lebih penting bagi aku, makanya aku tungguin dari sini. Apa ya? Bilangnya orangnya masih macet tuh. Udah datang. Oh, udah datang. Itu apa itu? Soalnya nanti kan lumayan kalau yang nonton tembus 10 juta orang. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Ayo jadi pembawa acara di Kemon. Yuk. Ayo. Dikontrak habis ini ya. Oh, Sabar. Baca tuh. apa titik terendah yang dirasakan Fahrul Hadid? Iya. Mangkal ya. Sabar ya. Salah ya? Conge dong di sini. Cong lah, apa ya titik terendah? Pernah kok ngerasain tanya Tepera, gue beli rokok aja tuh meminjam duit sama Tepera ya Teh ya. Pernah ada titik terendah pasti semua orang ada. Kayak Ngapa sih Uji, dulu waktu lu nggak punya Marita duit lu nggak Ica. minjem duit sama gua? Kan belum Jadi kan lu balas budi nanti. Aduh urusan. Udah Fred pasti pernah ngalamin titik terendah kan semua manusia. Tergantung bagaimana menyikapinya. Kalau lo ikhlas, lo sabar, pasti ntar sama lo dikasih lebih. Gitu. Titik terendah tuh gak harus dijadiin alasan lo buat bunuh diri, lo buat ngelakuin hal aneh-aneh, lo harus maling, lo nggak harus kayak begitu. Itu bukan solusi. Bener nggak Teh? Bener. Titik terendah tuh harusnya lo nikmatin, lo berdoa, lo kenceng-kencengin tuh minta Iya. sama Allah. Biasanya di titik itu, di titik memang sebenarnya bagaimana kamu bisa mengatasi itu semua, apakah kamu melibatkan Allah atau tidak? Kalau aku gitu. Justru di situ rezeki lo lagi diuji, bener nggak Teh? Dan jangan lupa kalau aku dulu pernah titik terendah yang biasanya tuh tidak ada lagi manusia yang bisa menolong kita dan kita tidak tahu harus ngapain. Dari situlah kalian jangan lupa bahwa ada Allah yang selalu ada buat kita. Luar biasa. Terus jangan lupa bacain kalau dijahatin sama orang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin, itu jangan pernah lupa, jangan pernah ditinggalin zikir itu luar biasa. Nanti jalan-jalan Allah tidak terbayangkan gitu, tidak terfikirkan. Kan kamu tahu kan kehidupan aku banyak sekali orang yang mencoba untuk Banyak. pada saat aku udah di titik lagi bagus-bagusnya nama aku tiba-tiba dijatuhkan, direndahkan apa segala macam. Insya Allah bacain doa itu ada aja jalan yang Luar biasa. aku tidak berharap sama manusia Betul. Betul. gitu. Jadi kalian nggak usah berharap sama manusia, tapi manusia kita tetap hargain semua orang yang baik Benar Teh Ica. gitu. Sayang secukupnya, benci secukupnya, kangen juga secukupnya. Karena kalau berlebihan apa aja dilakuin kalau dikangen ya Teh. Iya. Aduh jangan deh. Lagi curhat apa gimana? Ya pokoknya gitu. Jadi nggak boleh terlalu benci sama orang, benci aja. Bukan benci sih maksudnya kayak ya udah kesel aja, nggak usah terlalu kesel. Biasanya tuh kalau udah kesel, kayak biasanya gini kita manusia nih, udah ngomongin jelek banget, udah benci banget tiba-tiba main, bener gak? Iya. Kayak gitu, makanya benci secukupnya. Sayang secukupnya, ntar goblok-goblokin. Jangan. Tapi Ayang 2000 Korban ini mungkin pernah? Nggak pernah? Dari senyumnya sih kelihatan. males lah bahas yang lalu-lalu ya kan. Pokoknya intinya kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah apapun itu kan Allah yang melihat, Amin. bukan manusia yang melihat. Mau dijatuhkan, mau diapakan, tapi fokus terus dengan apa yang kita harus melakukan. Apalagi kamu buat keluarga ya, Yes. sama kayak aku juga. Betul, Bes. Gitu. Pejuang-pejuang rupiah teh. Nggak mau pejuang-pejujuang dolar. Iya. Satu lembar dapat banyak loh. Iya makanya. Abis ini pejuang dolar. Aku sering gitu ah. Mau $10 nggak? 10 Biar rezeki gue jadi dolar. Iya.
Iya, amin. Pokoknya katakan yang baik-baik benar itu. Benar, Semuanya, manifest. pokoknya mindsetnya udah punya mindset seperti itu. Insya Allah aku lihat Ayung itu potensi untuk jadi orang yang sukses. Amin. Ya Karena Allah. dengan dia bagi-bagi kayak begitu, banyak banget orang yang kaya, orang udah kasih Allah kaya nih, tapi dia lupa bagi-bagi kurang. Tapi Allah ambil dengan cara yang sebenarnya kayaknya nanti nggak panjang. Kayaknya itu ada juga orang yang kaya tapi nggak berasa diri dia kaya. Terus nggak berguna buat orang. Terus sudah gitu Allah ambil dengan cara yang Allah paksa, sakit. Oh iya benar. Tiba-tiba harus membayar miliaran, harus dijual rumah apa segala macem gitu. Tapi aku lihat potensi kamu, potensi menjadi Amin, orang yang ya sukses Allah. ada. Dengan cara si sedekah ini aku lihat ini si Ayung ada nih potensi. Pokoknya kalau orang yang bersedekah itu pasti kaya. Amin ya Allah. Banyak inspirasinya juga soalnya Teh. Nadia Safira kalau ada yang tahu tuh ada Bos Kemil, dia suka bagi-bagi tuh. Nanti dapat CS. CS. Asalkan niatnya diluruskan, konten ini dibuat untuk berbagi dan supaya orang tuh ikut dengan apa yang kita lakuin. Jangan lupa bersedekah gitu-gitu. Jangan dalam hati terbesit konten gue biar gue dibilang orang kaya gitu. Jangan. Makanya kadang-kadang orang kenapa sih mesti dibagi-bagiin, mesti dikontenin gitu. Mbak, hatinya dilurusin dulu, aku bilang. Nontonnya hatinya dilurusin dulu, bener kan? Iya benar. Kalau yang nonton hatinya bagus, pasti kan dia berpikir supaya orang terinspirasi. Tapi kalau hatinya julid, sombong banget biar. Gue pernah nggak dikontenin waktu itu ya Bar ya, kita ngasih. Pasti gue bercanda sama orang, gue FYP, Kak kok tumben Kak nggak dikasih? Bingung nggak lo? Jadi nggak dikontenin ditanyain, dikontenin dimasalahin. Jadi serba salah Raisa kali gue ya. Semua serba salah. Oh bagus lah, bagus loh suaranya loh. Enggak lo, pers lo. Ya lumayan kan karena lu udah datang di sini, gue puji-puji lah. Bayarannya pujian. Makanya. Quotes of Fahrul Hadid. Tahu nggak lu artinya? Lu udah keluar negeri lu. Tahu. Intinya apa ya quotes buat hari ini? Jadilah orang kaya yang rendah hati, itu aja. Orang kaya itu nggak selamanya punya uang Teh. Dia rajin beramal juga disebut orang kaya. Kita punya mata kuping mulut juga orang kaya, bener nggak? Jadi intinya selalu rendah hati gitu. Orang itu semakin kaya yang aku kenal, aku tuh selalu ngasih tahu ke orang-orang yang banyak kan di lingkungan aku yang baru mengenal banyak duit gitu. Yes. Aku selalu bilang, kalian tahu nggak, aku ini dari umur 23 tahun aku sudah main sama jenderal-jenderal, sama pejabat-pejabat. Aku udah main sama anak perdana menteri. Best. Tapi mereka itu semakin kaya, mereka yang benar-benar kaya itu rendah hati semua, itu semakin merunduk semua. Masalah. Ada satu orang kaya, dia kalau misalkan ngumpul kayak masuk ke Pacific Place, jajanin temen-temennya Rolex. Tapi biasa banget orangnya, nggak sombong, nggak ini. Teleponnya nggak ya? Ini gue langsung bocor kayak gitu. Jadi semakin meninggi itu harus semakin merunduk. Yes, betul. Tanamin ilmu padi. Tapi kalau gue sih semakin meninggi makin merunduk. Tapi kalau ada yang songong, gue tunjukin siapa gue. Enggak sih, karena aku pernah diinjek-injek sama orang. Jadi sebab itu kayak nggak mau lagi diinjek-injek sama Sakit orang. ya. Iya, pernah diinjek-injek, direndahkan dan segala macam. Sebab itu kayak kita harus punya. Ya udah, kalau lo senggol gue orang yang nggak bisa diinilah. Kalau udah keterlaluan. Kalau diomongin soal diinjek-injek jadi ingat kasus yang kemarin ya yang lagi rame itu tuh. Di dalam. Yang ada di CCTV itu. Aku nonton loh. Jadi kita harus punya Yes. orang yang paling humble sama orang yang humble dan baik. Betul. Tapi karena apa? Kalau misalkan pikiran aku, kalau dia orang jahat dan kita diemin, dia orang gak baik, dia akan melakukan hal itu ke orang lain. Jadi kita orang yang sebenarnya orang yang baik yang menghentikan kejahatan dia. Kalau aku cara pikirnya, Betul. gitu. Jadi biar aja, jangan biar aja. Kalau menurut aku nanti akan ada korban-korban yang lain yang dijahatin sama dia. Akan ada Marisha yang lain yang dia buat seperti itu. Betul, yang jadi korban dia. Iya. Lagi kalau jahat sama Teja kasihan tau. Benernya kalau jahat sama orang yang udah punya anak kasihan. Kadang yang sakit hati bukan ibunya doang atau bukan sosok orang itu, tapi orang yang dibawa-bawanya anaknya, saudaranya. Doa jelek makin banyak buat lo. Jadi nggak usah nginjek-injek orang, bener nggak Teh? Benar. Doanya jadi kemana-mana, jadi jelek buat lo. Bener nggak?
Bener tuh, ini otak gue ada apaan sih tadi? Kebentuk apa sih sebelum podcast? Pakai parfum kali. Makanya tongcer banget jawabnya. Luar biasa. Nah, kalau ngomongin biaya nanti di belakang kamera, ya Allah Teh Ica, makasih banyak loh. Makasih ya Farul sudah datang ke sini. Semoga kau makin sukses, Amin, ya makin Allah. mega bintang. Amin, ya Allah. Berguna buat Cepet orang centang biru. banyak, cepet centang biru. Amin, ya Allah, Saya amin. aja kalau mau centang biru ya. Gampang. Kok bisa dul? Enggak. Kurang ajar lu. Gak ada yang bener kan, gue bilang HP Marisa Ica tuh gak ada yang bener tahu. Krunya apa lagi? Tadi dia naik tangga gue diselengkat. Gak bercanda, gak ada yang lengkat. Luar biasa. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum. Assalamualaikum.